Nah, lahirnya kami diinisiasi oleh 5 orang yang kebetulan berkumpul di sebuah kedai yang namanya Kedai Mama, yang ownernya juga kebetulan hadir sebetulnya di tengah-tengah kita siaran ini. Cuman beliau memang low profile gitu ya. Beliau adalah Ustadz Hafid Mansur, salah satu aktivis maupun founder dari Gerakan Agen Kebaikan. Nah, ketika kami berkumpul, awalnya itu adalah ingin membantu sebuah lembaga dakwah, Markas Hijrah Indonesia atau MHI, yang bertempat di Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, yang ingin membangun semacam studio semacam ini, studio podcast yang akan mereka bangun untuk berdakwah, karena di tengah wabah COVID ini kan kita belum bisa melakukan dakwah secara kopi darat secara massal, sehingga studio podcast online itu sebagai salah satu solusi lah buat kita untuk melakukan dakwah, karena dakwah tidak mengenal kata libur, tidak mengenal kata cuti, tidak mengenal kata istirahat gitu. Nah, berangkat dari situ gitu mereka membutuhkan bantuan pertama pribadi kepada saya gitu, karena saya punya background memang ketika Ramadan kemarin saya membuat beberapa program YouTube gitu, live streaming di Akal Islamic Center. Nah, namun setelah Lebaran kita ada break gitu, sehingga kita membutuhkan tempat baru untuk berjalannya dakwah secara online ini. Nah, begitu berangkat dari situ, sehingga saya sampaikanlah kepada teman-teman 5 founder yang menggagas dari gerakan sindikasi niat baik ini gitu. Yaitu diantaranya ada Mas Wisnu, yang insya Allah juga nanti akan menjadi narasumber di acara ini. Ada tadi Ustadz Hafid, ada juga Mas Risnawan, yang beliau juga bagian dari agen kebaikan, dan juga ada seorang dosen, juga seorang pakar ekonomi syariah, yaitu Ustadz Hendro Wibowo. Sudah menjadi beberapa dewan syariah di lembaga-lembaga sosial kemanusiaan Islam. Gitu. Pada akhirnya kita berlima sepakat untuk membuat gerakan ini menjadi lebih masif, gitu ya. Ya. Gitu. Kalau saya melihat tokoh-tokoh yang melahirkan, menggagas entitas niat baik ini, sindikasi niat baik ini sangat luar biasa, artinya sangat mungkin ini bertahan lama dan juga akan lebih mudah untuk ditangkap oleh masyarakat luas. Insya Allah, insya Allah. Kalau Ustadz Agus melihat hari ini kondisi kita pada umumnya Indonesia, gitu kan ya, dengan lahirnya ini, apa yang diharapkan dan kontribusi apa yang nantinya diharapkan dari sindikasi niat baik ini? Oke, pertama saya ingin menjelaskan bahwa begini, ada satu hal dari sebuah yang namanya sindikat, yang orang sebut sebagai sindikat kejahatan, entah itu mafia atau jaringan kejahatan yang lain, ada satu hal yang boleh kita tiru dari mereka, yaitu dalam hal sindikasinya, dalam hal bagaimana mereka membangun jaringan. Gitu. Karena kami melihat bahwa satu hal yang namanya sindikasi ini berhasil mereka lakukan, sehingga mereka bisa eksis, bahkan niat baik itu sulit mengalahkan mereka. Gitu ya. Karena mereka melakukan sindikasi. Bayangkan, seandainya ada sebuah jaringan perdagangan minuman keras misalnya, atau katakanlah ganja misalnya, itu dilakukan dari yang melibatkan orang-orang besar, pemilik-pemilik modal besar, orang-orang yang memiliki jabatan di instansi tertentu, sampai ke lorong gang-gang sempit dan gang-gang becek gitu. Cukup rapi dari hilir ke hulu atau dari hulu ke hilir ya mereka. Itu dia. Mereka begitu rapi, padahal belum tentu dari ujung hilir ke hulunya mereka kenal. Tapi jaringan ini, sindikasi ini bisa terbangun dengan baik. Gitu ya. Nah, ini satu hal yang harus kita tiru dari sebuah gerakan sindikasi niat baik ini. Gitu. Jadi selama bahwa niat-niat baik secara personal, secara individu, secara solo karir tadi tidak dibangun dalam sebuah jaringan sindikasi, maka selama itu niat baik sulit untuk mengalahkan
Niat buruk yang niat terstruktur. buruk yang terstruktur tadi gitu.